Wal muradu bi hadzal ghaini, yang dimasukkan dengan ghain ini adalah isyaratun, suatu isyarat ila ghafalati qalbih, kepada terjadinya kelupaan pada hati beliau, terjadinya kelupaan pada hati beliau, wa fatarati nafsih, dan kendornya jiwa beliau, wa sahwiyah, dan lupanya beliau, an mudawamati dzikri, daripada terus-menerus berzikir, wa musyahadatul haqqi, dan musyahadah bersama Allah yang maha benar. Jadi sebutlah Rasulullah yang memang tidak pernah lepas berzikir, tidak pernah lepas selalu bersama Allah. Tapi kemudian terjadi bima kana sallallahu alaihi wasallam tufi'a ilaihi, yang berupa apa? Bima kana, dengan apa yang ada, tufi'a ilaihi, tufi'a ilaihi, terdorong kepada Rasulullah, terdorong pada Rasulullah, min muqasatil basar, daripada menghadapi manusia, min muqasatil basar, daripada menghadapi manusia, wa siyasatul ummah, dan mensiasati umat, wa mu'anatil ahli, dan mengurus keluarga, wa muqawamatil wali wal adwi, dan menghadapi yang cinta dan yang memusuhi, wa maslahatin nafsi, dan kemaslahatan diri, wa ma kallafahu, dan apa Allah yang membebaninya, dan apa yang Allah membebaninya, min abai adai risalah, daripada tugas-tugas menyampaikan risalah, wa hamil amanah, dan mengemban amanat, wa huwa fi kulli hada, dan Rasulullah dalam semua ini adalah fi taati rabbih, dalam ketaatan pada Tuhannya. Jadi namanya manusia yang kapan juga beliau kemudian harus menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan interaksi manusia dalam berdakwah, maksudnya kan Rasulullah ngomong umat, kemudian juga punya keluarga banyak, kemudian yang ada di lapangan adalah antara siapa yang cinta, siapa yang musuhi. Masa gak ngurus urusan yang demikian ini, dianggap justru yang mestinya selalu sama Allah sedikit karena tergeser. Toh ini juga untuk Allah juga kan ya. Toh ini juga untuk tugas-tugas dakwah dan mengemban amanah. Nah, seperti itu beliau menganggap ini ada sesuatu yang menutupi. Padahal ya sama sekali. Toh ini selayaknya seorang manusia dengan segala apa yang harus dihadapi, kan maklum, dia punya keluarga, ya ngurus umat. Kemudian di sini belum bicara masyarakat kemaslahatan diri tentang apa yang harus dilakukan. Satu sisi ada dakwah, ada macam-macam. Semuanya adalah berkaitan dengan taat pada Tuhannya dan menyembah wa ibadati khaliqih, dan menyembah kepada penciptanya. Walakin lamma kana, tetapi ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah arfa'al khalqi, paling tingginya makhluk indallah di sisi Allah, makanatan, kedudukannya, wa a'lahum darajatan, dan paling tinggi derajatnya, wa atammahum bi ma'rifatan, paling sempurna makhluk dengan Allah ma'rifahnya, wa kanat haluhu inda khulusi qulubih, wa kanat haluhu inda khulusi qalbih, wa khuluwi hammih, wa tafarrudihi bi rabbih. Dan ketika keberadaan beliau akan haluhu inda khulusi qalbih, ketika pada saat ketulusan hati, wa khuluwi hammih, dan sterilnya tujuan tertentu menghadap Allah, wa tafarrudihi bi rabbih, dan
fokusnya Rasulullah dengan Tuhannya, wa iqbalihi, dan menghadap beliau, bikuliyati, dengan segala raganya, bikuliyati, dengan segala raganya, wa maqamihi hunaka, dan kedudukan Allah, kedudukan Rasulullah hunaka di sana adalah arfa'u halih, adalah paling tinggi keadaannya dalam hal seperti itu. Begitu beliau ro'a sallallahu alaihi wasallam, begitu Rasulullah melihat sallallahu hala fadratih, keadaan kendornya anha daripada semua itu, wasyaghalahu bisiwaha, dan sibuknya Rasulullah dengan selain itu, guson sebagai yang nyereti, guson sebagai yang nyereti, yang apa nyereti, yang guson nyereti ala ulahalih, min ulahalih, dari ketinggian keadaannya, wa khifdan min rafi maqamih, dan menurunkan daripada keluhuran makamnya. Makanya fastaghfirullah min dalik, maka minta ampun kepada Allah daripada itu. Padahal semuanya juga untuk kepentingan, bukan kepentingan beliau, untuk Allah juga seluruhnya. Cuman orang sudah memang di atas, masya Allah ya, ya sedikit untuk kendor titik ini kerasa nih, ini dewek saja, kendor tambah, ini kendor tambah menisan kendor nisan, lalu mongso kendor. Karena itu Rasulullah kemudian minta ampun kepada Allah mendalik, hadza awla wujuhil hadisi wa asyhariya, ini adalah paling utama dari sekian banyak arahan-arahan makna hadis, paling tinggi, paling utama dari arahan-arahan makna hadis, wa asyhariha, dan yang paling masyhurnya wujuhil hadis. Jadi alhasil, jadi sebagai seorang manusia dari sisi basariahnya, hal yang dimaklumi, kapan harus punya hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan beliau sendiri, kebutuhan keluarganya, kemudian belum harus menghadapi orang banyak yang macam-macam. Kemudian ini belum bicara masalah mana yang mencintai beliau, mana yang memusuhi, dan lain sebagainya. Terus di sana ada kewajiban dakwah harus disampaikan. Rumongso panjenengane, ora aku kok malah karo Gusti Allah ora kendui ngono. Karena itu sudah masya Allah, sudah merasa sepertinya jatuh dari kedudukannya yang tinggi. Padahal ya jane ya apa-apa ya. Jadi makanya orang kalau sudah ma'rifatnya tinggi ya kepada Allah ya seperti itulah perasaan yang semestinya beliau pada kedudukan yang sangat tinggi, sedikit tergeser begini aja sudah minta ampunnya 70 kali 100 kali. Minta ampun temenan, kurang ngomong doa. Kalau kita kan astagfirullah ya, cangkemin doa ya. Wa ila ma'na ma'asyarna bihi, dan kepada arti apa yang kami isyaratkan dengannya. Mala katsiru minan nas, cenderung memilih kebanyakan daripada para ulama. Ini apa yang kami sampaikan itu tadi, yang sebetulnya sangat-sangat tidak mengganggu antara hati Rasulullah dengan Allah, karena itu berkaitan sesuatu yang wajar. Tapi untuk Rasulullah merasa dalam kekendoran, merasa Rasulullah dalam kelalaian. Malah katsiran minan nas, cenderung kebanyakan daripada para ulama, wahama haulahu, dan berputar pada sekitarnya, berporos pada sekitarnya itu, yaitu mabniyun, didasari ala jawazil fatarat,
atas bolehnya namanya kekendoran, wal fudulat, hal-hal yang dianggap lebih kebutuhan, wasyahwi, dan juga namanya lupa, fi ghairi tariqil balagh, itu pun di luar jalan ketika menyampaikan risalah dan dakwah. Jadi katakan itu semua tidak ada hubungan dengan kapan berdakwah. Itu tidak pernah Rasulullah punya kekendoran. Nah, tidak punya namanya futur, tidak ada. Kalau toh ada ya namanya orang ya ada. Ada satu saat kemudian bolehnya, namanya juga satu sisi Rasulullah ada basariahnya. Tapi kalau sudah bicara masalah dakwah, ini bukan masalah basariah, masalah kewajiban. Jadi kalau sudah masalah dakwah, menyelamatkan orang, ini Rasulullah tidak pernah ada yang namanya kendor, tidak ada. Selanjutnya wadhahabat ta'ifatun min arbabil qulubi wa masyahatit mutasawwifah. Berpendapat sekelompok min arbabil qulub, daripada orang-orang yang bersih hatinya, dari orang-orang arbabil qulub yang bersih hatinya, para aulia, wa masyahatil mutasawwifah, dan para guru-guru dari kelompok ahli tasawuf, mimman qala, daripada orang yang mengatakan bitanjihin nabiyyi, dengan membersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam an hadza, daripada ini jumlatan secara global. Tetap di sana ada namanya orang ahli tasawuf. Ya, sama sekali mereka mengatakan tidak mungkin itu semua bergerak. Rasulullah nggak ada yang namanya kendor, tidak ada katanya. Karena tidak ada hati yang paling tembus berhubungan dengan Allah seperti Rasulullah. Jadi tetap mereka jadi mengatakan tidak mungkin. Ya. Man qala bitanzihin nabiyyi, dengan membersihkan Nabi an hadza, daripada ini semua jumlatan secara global. Wa jalluhu ayyajuza alaihi, dan wa jalluhu, dan katakan wa jalluhu, dan pada endingnya, wa jalluhu, pada endingnya, wa jalluhu ayyajuza alaihi, boleh juga alaihi fi khali syahwin, dalam keadaan ada lupa afatatan kendo, ila maknal hadis, ila anna maknal hadis, kepada sesungguhnya mana hadis. Kalau toh harus kapan memang itu terjadi, namanya manusia, fi khali syahwin afatatan, ila anna maknal hadis mayahummu khatirah, mayahummu khatirah, apa yang sedikit mengganggu, mayahummu, ada sedikit yang mengganggu pikiran beliau, wayughni fikrah, dan mengganggu pemikirannya, min amri ummatih, daripada urusan umatnya. Jadi katakan kalau itu terjadi, itu pun terganggunya bukan karena terganggu antara beliau dengan Allah ada semacam yang mengganggu, toh juga untuk urusan umatnya, min amri ummatih lihtimamihi bihim, karena perhatian Rasulullah dengan umatnya, wa kasrati syafaqatihi, dan banyak kasih sayangnya Rasulullah alaihim, atas umatnya, fa yastaghfiru lahum, maka minta ampun Allah Rasulullah untuk umatnya. Jadi justru minta ampun bukan untuk dirinya, minta ampun untuk umatnya itu. Minta ampun kepada Allah 70 kali tadi itu justru bukan untuk, karena di dalam dirinya ada semacam kekendoran, hubungan yang tidak seperti biasa dengan Allah, tapi justru ada hubungan dengan umatnya, yang di sini banyak hal membuat Rasulullah harus minta ampun untuk umatnya, bukan untuk beliau sendiri. Qalu, mereka berkata, waqad yakunul ghainu huna, bisa jadi ada ghain yang dimaksud di sini adalah ala qalbihi, atas hatinya as-sakinah,
rasa ketenangan tataghasahu yang menyeliputinya. Ini tidak ada orang yang kalau bicara masalah hatinya sakinah selalu, seperti Rasulullah SAW. Karena apa? Karena ya Allah diberikan sakinah. Jadi ada tantangan, ada hantaman, ada apa saja, kembali kepada alam nasrah apa? Laka sadrak wa wada'na angka wizrak. Itu menunjukkan Rasulullah sudah jadi ada apa saja, tidak pernah hatinya kemudian merasa semacam keberatan, merasa kemudian sumpek dengan tantangan sama sekali itu. Begitu. Ternyata di sini yang dimaksud adalah ketika tenang, tenang, saking tenangnya itu, kemudian dianggap tenang ini justru sepertinya jadi hanya tenang, ketenangan untuk dirinya, kemudian dianggap ini adalah putus dengan Allah. Padahal itu sendiri adalah dari Allah. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Maka Allah menurunkan sakinahnya atas Rasulullah SAW. Kau minta ampun, padahal dalam keadaan ditantang, dihantam, kemudian apa saja, nang ya, ada. Kalau kita kan stres. Justru Rasulullah minta ampun sama Allah. Wa yakun istighfaruhu adalah permintaan ampun Rasulullah SAW indah waktu terjadi hati yang tenang tadi itu, idharan lil ubudiyah, untuk menambahkan penghambaan wal iftiqar dan berkebutuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru waktu tenang yang ini adalah dari Allah sendiri, ini dianggap adalah termasuk bisa mengurangi namanya ubudiyahnya Allah, Rasulullah terhadap Allah dan berkebutuhannya Rasulullah terhadap Allah. Karena dengan ketenangan tadi itu, yang dikatakan kan ditantang sana, tantang sini, tenang, itu dianggap termasuk apa? Termasuk menjadi antara dia dengan Allah lebih mengepentingkan dirinya sendiri yang tenang daripada dengan Allah. Makanya minta ampun. Kok apa? Tenang sama minta ampun apa ini? Ketenangan yang ada pada beliau ini dianggap sebagai suatu hal yang membuat antara beliau lebih mendahulukan hak beliau tenang daripada hubungan. Padahal yang bikin tenang siapa? Allah. Semanung ini ora gaduh kabeh ndek ya. Wis diwaca wae ora gaduh. Ora nyandak. Qala Ibnu Atha, berkata Ibnu Atha, istighfaruhu, minta ampunnya Rasulullah, wa fi'luhu hadza, dan perbuatan Rasulullah yang ini adalah ta'rifun lil ummah, memberikan pengertian pada umat, yahmiluhum, yang mendorong mereka alal istighfar, atas istighfar. Kalau Rasulullah setenang itu, kemudian hatinya seperti itu, terus bersama Allah, itu pun masih minta ampun sama Allah. Dan dewe ya paling gak kan Nabi ngono sing njaluk sepuro lan dewe kok borek ngono. Nah, kita sekalian ini, makanya ini berarti ta'niman li ummatih, ta'rifan li ummatih. Mbok seperti itu, contohlah Rasulullah. Rasulullah itu siapa yang kita nggak tahu, hati beliau yang selalu sambung sama Allah, kemudian terjadi namanya sesuatu menutupi pun itu maknanya masih ini itu yang tadi terang para ulama ya, yang mestinya wajar-wajar saja, tidaklah sampai Rasulullah harus minta ampun. Itu pun Rasulullah minta ampun. Nah kita ya ngono ya, maka paling tidak ditusuk jalan apa jalan sepuro ngono ya maksudnya. Kalau ghairuhu, berkata selain Ibnu Atha, wastasirunal hadar, paling enggak
umat ini harus merasa waspada, wala yarkanuna ilal amni, tidak cenderung merasa aman. Jadi kita sendiri paling enggak dengan pelajaran ini mencontoh Rasulullah saja masih minta ampun. Nah kita ini loh, jadi berarti harus selalu waspada. Jangan merasa aku ngono wis aman, aku ngono wis dadi wali, aku ngono. Aku ngono ya wis dadi wong saleh aku wis. Sampai kemudian aku wis teko dalane aku iki ngono. Nah, waqad yahtamilu bisa jadi yahtamilu bisa jadi dimungkinkan antakuna hadil ighonah, dimungkinkan antakuna hadil ighonah ini menutupi hati ini adalah halata khasyatin, keadaan lagi takut-takutnya sama Allah. Di perasaan yang waktu itu betul-betul muncullah namanya ketakutan yang luar biasa dari Rasulullah pada Allah. Wa idhamin, dan mengagungkan Allah sampai tughassi qalbah, yang menutup hatinya. Ya Allah. Jadi waktu memuncaknya khasyah, waktu memuncaknya pengagungan dari Allah, justru menutupi hatinya, dianggap menutupi hatinya. Maka fayastaghfiru, minta ampun khina idin syukran lillah, karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mulazamatan li ubudiyatih, dan keistiqomahan untuk selalu ibadah kepada Allah. Kama qala, seperti Rasulullah mengatakan fi mulazamatul ibadah, dalam selalu melaksanakan ibadah itu, afala akunu abadan syakuro, bukankah aku ini adalah harus sebagai seorang hamba yang banyak bersyukur. Jadi makanya kemudian sampai sholat ya, lama sekali, dan sampai bengkak kakinya, sampai bengkak kakinya karena saking panjangnya sholat, hanya untuk kemudian menjaga ya, syukurku kaya apa nih, gak kaya yang ini. Syukur saya seperti apa kalau bukan begini. Jadi yang ini kemudian justru ketika memuncaknya khasyah dan pengagungan pada Allah, justru kemudian sampai melupakan antara beliau dengan Allah. Jadi padahal waktu itu adalah paling puncak-puncaknya sedang takut sama Allah. Akhirnya kemudian justru minta ampun pada Allah. Kok bisa begini ini kalau bukan syukur kepada Allah. Jadi berarti tingkat kesyukurannya sangat tinggi, dan pada waktu itu kemudian merasa bagaimana beliau harus syukur kepada Allah Ta'ala. Waqad taqaddama, bahwa telah lalu kalamul Imam Abil Hasan Asyadili, apa yang didawukan oleh Imam Hasan Asyadili fi hadal hadis, wa annahu ra'an nabiyya, bahwa beliau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fin naumi, pada waktu tidur. Dan ini terkait dengan beliau tanya kepada Rasulullah sendiri, apa ya Rasulullah makna innahu la yughanu ala qalbi, bahwa pada hatiku ada yang menutup, maksudnya apa ya Rasulullah? Faqala lahu, enak jawabannya no, mimpi dijawab ya. Wa qala lahu wa ghainu anwarin la ghainu aghyarin, itu namanya ghain, penutup bangsa nur. Tidaklah ghainu aghyarin, bukan ghain bangsa benda. Repot ini. Bangsa nur ono ghain barang ya. Ini benda karuan ya. Jadilah ini ghainu anwarin. Jadi jangan berpikir ini adalah sesuatu yang kayak benda, kapan ada kena tutup kena apa, tapi ini nur ku padang, mesti ono ini. Makanya nurun ala nur. Masya Allah. Wis kakek ngaji seminar. Jadi malah niki bingung misalnya. Makanya ya. Jadi makanya kalau kita bicara Rasulullah dan keadaannya, kemudian Rasulullah
Pertama yang diciptakan apa? Nurnya Rasulullah. Nah, namanya nur. Nur ini kan bukan sesuatu yang terlihat dengan kasat mata begini ini. Kalau Allah itu nurus samawati wal ardi. Allah itu nurun ala nur. Dan nur ini berikan Rasulullah. Sekarang ilmu itu ilmu juga nur. Makanya jadi disiapkan oleh Allah, nurnya diciptakan, berarti ilmunya ilmu awalin wal akhirin sudah diberikan Rasulullah sebelum jadi nabi istilahnya. Sebelum diwujudkan diturunkan jadi nabi itu ilmu awalin wal akhirin sudah diberikan sama Rasulullah. Adapun begitu Rasulullah wujud dan ada namanya wahyu, ada namanya Jibril turun. Itu kan aplikasinya saja itu. Jadi karena dibutuhkannya seorang yang ingin menjelaskan Allah secara sempurna, dimana kemudian karena Allah punya namanya tradisi, namanya sesuatu tidak mungkin disampaikan kemudian langsung jadi, harus bertahap seiring dengan keberadaan manusia. Sementara kebutuhan hidup ini manusia dan segala kebutuhannya dan hidayahnya dan macam-macam ini kan bagaimana kemudian sampai kita sendiri ngerti Islam kayak apa ya. Ternyata Islam memberikan keterangan pada kita dari sekecil apapun yang kita lakukan. Ngentut dengan hukum itu apa? Kurang apa nih toh? Nah ini kemudian Rasulullah menjelaskan seluruhnya. Jadi sampai Rasulullah untuk kita tiru ya. Sampai orang-orang Yahudi itu Masya Allah Muhammad itu yu'allimukum, ngajar kamu sampai hatta fil qiraah carane diajari opong. Subhanallah katanya. Jadi lengkap sekali. Nah ini jadi jauh sebelumnya sudah diberikan semuanya, jadi enak. Begitu turun itu, oh aku bikin meseru kabeh. Nah, kalau semua disuruh cerita Ashabul Kahfi, cerita langsung ini. Nah. Qurannya cuman gitu, istilahnya katanya secara global ini. Tapi paling lengkap untuk menceritakannya adalah ketika hadis kemudian menjelaskan. Kalau bukan, Rasulullah jauh sebelumnya sudah ngerti. Oh, tidak pernah ketemu Ashabul Kahfi, tidak pernah ketemu sama Fir'aun, tidak ketemu tapi ini cerita Fir'aun kaya apa, cerita Namrud kaya apa, cerita apa itu macamnya kapan tuh muka moco jadi ini dia ilmal awwalin wal akhirin. Makanya kuntu nabiyan wa adamu baina ruhi wa jismi. Aku wis dadi nabi lho jadi. Adam sing nalika niku digawe sik. Digawe dadi wong. Aku wis dadi nabi jadi. Yang katakan makanya Rasulullah awalul anbiya'i ruhiyan wa akhirul anbiya'i jasadiyan. Jadi awal nabi ya plus akhir nabi. Nah, sampai Adam ketika jadikan manusia, begitu melek ngene kuwi, lho usono jenenge Muhammad kok kene jero. Loh. Allah Muhammad. Allah. Siapa Muhammad ini katanya? Gitu. Ya begitu. Jadi untuk melengkapi namanya para nabi-nabi yang membawa misi dan ceritanya dan pengalamannya. Kemudian begitu Rasulullah menceritakan, ya sudah. Bahkan beliau menjadi saksi satu-satunya yang mengatakan memang kamu menjadi nabi yang sudah menyampaikan risalah. Memang kamu Ibrahim adalah seorang nabi yang menyampaikan risalah. Jadi aneh kan ya, wongnya akhir nyakseni anehnya. Kan aneh kan. Akhirnya umatnya lah, karena nabinya begitu. Umatnya juga ikut, ya aku yang mengandalkan Nabi wae. Nek kapan Nabi Ibrahim sudah menyampaikan. Nah, cerita ini kau apa?
Rasulullah karena menyaksikan. Ya. Akhirnya seluruh nabi itu jadi kalau kami hidup semuanya dan menemui Muhammad, kita akan semuanya mendukung dia dan menjadi umatnya. Oh, ya, makanya kalau tahu begini ya makanya tidak seperti orang-orang yang dengar Rasulullah itu ya, kayak nah, wong salafi kurang ketingin ini lah karena nyantol kuno. Nyantol itu wah muslim itu Bukhari itu kan nyantol. Jadi masanya di situ. Makanya kalau kita kan diajari di satu sisi beliau seorang nabi plus Anda harus bagaimana mengagungkannya, kemudian Anda harus kemudian ngerti kedudukannya seperti apa. Itu diajarkan sama kita. Mereka tidak mendengar Rasulullah bersabda. Kalau artinya sahih ya ngono ae. Ngono doa. Jadi lain. Jadi karena itu kita akhirnya nggak menyalahkan juga. Memang pemahaman sampai di situ. Pokoknya sunnah ya ngono ae. Nek kowe apa nanti melanggar itu berarti kamu kan kowe lebih pintar jadi ngono. Selalu begitu. Jadi selalu begitu. Akhirnya kemudian ya semua orang disalahkan. Nah ini kan kita diajari abunya kan bab masalah Rasulullah pernah berkata tertutup hatiku ini maksudnya apa? Kayak gini. Kemudian bab selanjutnya sahu Rasulullah pernah lupa juga. Lupa itu apakah menafikan kesempurnaan beliau? Dibahas oleh beliau panjang lagi ya. Ya pernah lupa menjadi manusia ya. Tapi lupanya ini menafikan kesempurnaan Rasulullah apakah tidak? Dibahas panjang juga. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.